Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Udah masuk ke kelas semua. Sudah, Bu. Oke, Ibu absen aja ya terlebih dahulu. Dia Permatasari Nasution, Hadir, Bu. Aminah Hanum, Hadir, Bu. Suci Minanda, Hadir, Bu. Putri Nabila Nurkofifa. Hadir, Bu. Oke, berarti ada semua ya. Oh ya, kemarin kan Ibu ada kasih tugas buat kalian buat resume ya. Dan Ibu lihat itu udah masuk semua, tapi ada satu orang yang belum ngumpul tugas nih. Siapa di antara kalian yang belum ngumpul tugas? Ibu lihat ada satu Dia, orang. Bu. Oh, dia. Kenapa nggak buat tugas dia? Kenapa nggak buat tugas kan kemarin buka waktunya seminggu ya? Iya, Bu. Lupa. Lupa, oke, lupa. Ya udah kalau gitu nanti habis ini Ibu tambahin tugasnya lagi, khusus buat dia ya. Iya, Bu. Sekarang kita mulai aja pembelajarannya. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang ekosistem. Nah, materi selanjutnya itu tentang keanekaragaman hayati. Bentar ya Ibu, saya share screen dulu. Aku harus menjadi orang. Udah kelihatan di layar belum? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Nah, sekarang kita belajar tentang keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah dengar nggak tentang keanekaragaman hayati itu apa? Atau pernah dengar mungkin istilah dari ini, dari luar, dari lingkungan kalian? Ada yang pernah dengar? Dia pernah dengar nggak tentang keanekaragaman hayati? Pernah, Bu. Dia ke on cam ya? Ke off cam ya? Iya, Bu. Tadi datang kamar mandi. Oke. Dan kali kalau misalnya mau off cam terus mau pergi gitu, izin dulu ya. Iya, Bu. Maaf ya. Jadi menurut dia keanekaragaman hayati itu apa? Nggak ingat, Bu. Yang pernah dia dengar aja. Selain dia, ada yang bisa bantu nggak teman-teman yang lain? Oke, jadi langsung aja deh kita masuk ke tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri khas lainnya. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat banyak ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan biodiversitas yang tinggi. Karena apa? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa dan merupakan tempat atau salah satu jantung paru-paru dunia. Jadi Indonesia itu menyumbang oksigen oksigen untuk dunia gitu. Next, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman tingkat gen, di mana keanekaragaman tingkat gen ini merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya itu bisa kita lihat pada kucing, seperti pada banyak jenis kucing, seperti ada kucing Anggora, kucing biasa atau kucing kampung yang biasa kita panggil. Terus ada banyak jenis kucing-kucing yang lainnya. Nah, mereka ini itu sama spesiesnya itu spesies kucing, tapi memiliki gen yang berbeda sehingga dari tampak luarnya itu memiliki ciri-ciri yang berbeda juga. Terus kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis ini merupakan timbul karena adanya perbedaan dari berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya di halaman terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan juga melati. Nah, kemudian yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan kumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya seperti ekosistem sungai, terumbu karang, hutan, padang pasir, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada contoh yang lebih
real karena ada gambarnya. Ini contoh dari keanekaragaman spesies. Seperti ada nyamuk, kantong semar, kucing, paku. Nah, kalau ini contoh keanekaragaman tingkat ekosistemnya. Ada ekosistem gurun, ekosistem rawa, ekosistem air tawar, ekosistem hutan, dan ekosistem air laut. Jadi Ibu rasa cukup sekian aja materinya, karena nggak perlu banyak-banyak materi kalau misalnya kita nggak ngerti ya. Jadi tinggal kita berdua aja nih, dia bisa unmute aja. Oke. Iya, Bu. Jadi sebenarnya Ibu nggak ada maksud apa-apa nih sama dia. Ibu cuma mau tanya aja. Beberapa hari kebelakangan ini kan Ibu perhatiin dia itu kayak kurang fokus sama pelajaran, terus sering nggak masuk. Walaupun sekarang kita kan sedang melakukan pembelajaran secara daring ya. Tapi Ibu lihat dia tuh sering nggak masuk. Terus pun kalau misalnya masuk itu sering off cam. Terus selain itu dia juga sering nggak ngerjain tugas gitu. Sebenarnya kenapa gitu alasannya? Ya, Bu. Kan kalau untuk nggak masuknya, jadi karena udah sebulan belakangan ini tuh dia kerja part time gitu, Bu, di kafe dekat rumah. Jadi kalau apalagi kan kita sekarang daring, Bu. Jadi suka lupa gitu, Bu, kalau nggak ada teman-teman yang ngingatin. Kadang pun kalaupun udah diingatin sama teman-teman, dia aja nggak pegang HP. Oh jadi dia kerja. Iya, Bu. Oh, itu orang tua memang izinin kamu untuk kerja. Iya, nggak apa-apa katanya selagi menunggu pelajaran. Lagi, tapi ini nggak mengganggu pelajaran loh. Gitu. Nanti ibu bisa nggak ketemu sama orang tua kamu? Iya, Bu. Nanti dia sampaikan. Oke. Soalnya nggak boleh ya anak sekolah itu harus kerja. Di umur kamu yang masih belasan tahun itu terus kamu itu masih belajar. Ya, mungkin untuk urusan keluarga ibu nggak mau ikut campur terlalu dalam. Tapi untuk kamu sebagai siswa ibu, ibu juga harus bertanggung jawab kan. Karena ibu lihat karena kamu kerja itu sangat mengganggu pelajaran kamu gitu. Jadi selain itu, selain karena pelajaran aja, selain karena kamu kerja aja, ada masalah yang lain nggak? Kalau untuk yang nggak buat tugas itu, Bu, kan dia juga jarang masuk kan. Jadi kalau kadang suka bingung gitu, Bu, kalau ada tugas ngerjainnya gimana. Dan sebenarnya dia kalau pelajaran biologi ini memang agak kurang, Bu, menurut dia. Jadi mungkin agak tertinggal belajarnya dari teman-teman yang lain. Jadi kamu kurang suka sama pelajaran biologi ya. Bukan kurang suka sih, Bu, tapi kayak agak berat aja gitu, Bu. Oke ya, ibu ngerti, ibu paham kenapa kak. Karena nggak semua orang bisa suka sama sesuatu hal, gitu kan. Ada beberapa hal yang memang cuman dia minati aja, nggak semua hal bisa dia sukai. Nah, tapi ibu mau bilangnya sama dia, gitu ya. Ibu bilangnya sama dia, dia itu kan statusnya masih sebagai siswa, ya. Masih terikat sama peraturan sekolah. Jadi apapun yang terjadi itu, kalau di luar sekolah itu memang tanggung jawab kami. Tapi kalau misalnya itu mengganggu kegiatan dia di sekolah, itu jadi tanggung jawab ibu, khususnya sebagai guru mata pelajaran guru kamu gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak suka sama pelajaran biologi, oke, ibu bisa paham. Tapi ibu minta sama dia ya, kalau misalnya nggak suka itu nggak apa-apa, tapi kamu tetap harus belajar, tetap harus mengikuti pelajaran dengan baik. Karena apapun yang terjadi itu pelajaran di sekolah itu nantinya pastinya akan berguna buat kamu sendiri gitu ya. Iya, Bu. Hmm. Jadi juga kalau misalnya ada masalah apa-apa cerita aja ke ibu gitu. Kalau misalnya ada yang mau diceritain, ada yang mau diomongin, misalnya ada permasalahan di sekolah, kamu cerita aja, ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Eh, udah segini aja yang mau ibu bilang ke dia. Maaf ya, waktunya udah terganggu. Maaf ya, Makasih Bu. ya, Bu, juga. Dia udah. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya udah, ini ibu matiin aja ya. Semoga dia selalu sehat-sehat terus ya ke depannya. Rajin-rajin belajarnya. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu tutup ya. Assalamualaikum dia.